wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Siapa nama saya kemarin ya? Upi. Saya Upi. Nah, kali ini saya di Berita nih DWA ganti-ganti. Nak baca 9 berita hari ini. Cuman lagi dah. Kalau udah kayak gini, lagi ganti-ganti kehilangan di Berita. Ya dah. Udah, lagi saya balik lagi nih. Jangan mana-mana, tetap di Iko Berita tahap apa. Nah, ini yang tiba lagi sama saya di UP. Hari ini saya baca berita. Oh iya, lupa saya hari ini. Saya hari ini puasa. Ganti-ganti puasa lah. Ini soalnya dalam bulan suci Ramadan nih kan. Ya Ramadan, ya Ramadan. Tahu kalian macam tu. Selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan. Kebetulan saya menjalankan juga nanti. Jadi saya puasa tak ada buat minum hari ni. Biasa buat kopi, nasi padang. Itulah, macam itulah ganti-ganti ya. Nah, kali ini saya nak baca berita. Ada berita pertama nih. Ada ruko 3 lantai dijelutung di lahap si jago merah. Wah, apa nih jelutung ni kan? Kalau salah saya lihat sana kemarin nanti. Saya baca dulu berita ya. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko 3 lantai yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 44 RT 51 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Senin 11 Maret 2024. Berdasarkan keterangan petugas, terdapat 2 korban yang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Wah, ini kayaknya terkena luka bakar nih ganti-ganti. Takutnya luka bakar serius nih, soalnya dia di dalam posisinya waktu itu. Nah, coba kita lihat dulu beritanya kayak mana. Ikut dia berita ya. Sebuah ruko 3 lantai di Jalan Gajah Mada nomor 44 RT 51 Jelutung, Kota Jambi hangus dilalap si jago merah. Berdasarkan keterangan petugas damkar, api mulai berkobar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang disinyalir berasal dari konsleting arus listrik. Pada aksi pemadaman ini, sebanyak 40 petugas damkar Kota Jambi diterjunkan, beserta 7 mobil pemadam dan 1 ambulans dinas kesehatan. Menurut Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, korban dari kebakaran ini sebanyak 2 orang yang merupakan pekerja yang sedang merenovasi ruko. Kondisi korban dikatakannya mengalami luka bakar yang cukup serius, diperkirakan luka bakar 40%. Korban menurut Mustari saat kejadian, berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai di belakang ruko. Beruntung petugas damkar cepat datang dan segera menyelamatkan. Adapun ruko 3 lantai ini merupakan toko pakaian dan terlihat banyak lampu pada toko senantiasa menyala yang saat dikonfirmasi merupakan lampu cas. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir berada di atas 100 juta rupiah. Pada sore ini pukul 15 kami menerima laporan adanya ruko yang jual potongan bakar di RT 51 Kelurahan Jelutung, dan kita menurunkan armada 6 armada karena kondisi sangat rapat dengan ruko-ruko yang lainnya. Yang kita temukan di lapangan 2 orang cedera karena kondisi kebakaran melompat dari lantai 2 dan sekarang sudah dievakuasi dibawa ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Jambi. Kondisi dengan luka bakar terjun ke sungai. Nah, selanjutnya personel yang kita turunkan kurang lebih 40 orang, dibantu juga dengan TNI, Polri dan PLN yang membantu dalam pemadaman. Dan yang kita lihat dari investigasi awal, mungkin nanti akan dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian. Ini kelistrikan yang tidak dimatikan. Karena mereka yang menjual ini menjual lampu emergency. Yang lampu emergency itu yang selalu hidup. Nah, jadi ini indikasi yang kami lihat kemungkinan besar itu adalah karena kelistrikan yang tidak dicabut. Itu kerugian sih. Kalau perkiraan kerugian itu belum bisa kita hitung. Paling-paling sekitar di atas 100 juta. Di atas 100 juta banget. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi ganti-ganti. Saya tuh lewat sana kemarin saya lihat itu kok tidak salah baru
baru dibangun atau baru dibuat itu kemarin ruko. Itulah kan nanti ya, kalau nak main api itu yang kecil deh yang besar, karena api kecil itu sahabat, api besar tuh apa coba nanti melahap nanti. Inilah tadi melahap si jago merah, dilahap oleh si jago merah. Nah, jadi itulah tadi ada 2 korban dilarikan ke rumah sakit. Nah, mungkin kepada yang pemilik warung atau ruko saya ucapkan bela sungkawanya, turut berduka. Kita lanjut berita kedua nih nanti. Malam-malam kayak gitu sedih nanti, ya kan? Yang kedua ini ada razia pekat, 2 pasang bukan suami istri. No, ganti-ganti. Ngapa budak nih? Suami istri, oh bukan katanya. Dan 15 LC diamankan. Nah, LC itu apa ganti-ganti? Aku tidak tahu ganti-ganti. Jadi kita baca lah ganti-ganti ya. Petugas tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP ke Kabupaten Sarolangun melanggar razia pekat atau penyakit masyarakat. Nah, dengan menyasar hotel, hiburan malam dan juga kos-kosan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Petugas berhasil menjaring sepasang kekasih yang diduga berbuat mesum dan tanpa identitas sebagai pasangan suami istri. Wow, ngaku ibu dah di dalam hotel. Nah, kita tengoklah beritanya daripada aku basing-basing nyebut dia kan. Nah, ikut dia berita. Pasangan kekasih ini hanya pasrah saat kedapatan kencan di kamar kos-kosannya oleh petugas gabungan razia pekat yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kedua pasangan kekasih ini saat diperiksa tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri dan langsung diangkut oleh petugas gabungan. Di kamar kos terpisah, petugas juga mendapati pasangan kekasih yang diduga hanya memiliki surat nikah siri. Kepala Satpol PP Muhammad Idrus mengatakan, dalam razia pekat ini terdapat beberapa pasangan kekasih dan belasan pemandu karaoke atau LC. Sementara untuk pasangan kekasih tanpa identitas jelas akan dilakukan tindak lanjut agar pemilik kos tersebut lebih selektif dan tidak sembarangan memasukkan orang. Muhammad Idrus juga menerangkan sesuai dengan surat edaran Bupati Sarolangun agar para pengusaha tempat hiburan malam, warung remang-remang segera menutup sementara selama bulan suci Ramadan. Operasi pekat bersama tim gabungan dari TNI Polri dan juga dari Satpol PP, yang mana kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan memang sesuai dengan himbauan Pak Bupati juga diminta kepada seluruh hotel atau tempat-tempat hiburan yang selama ini ada kegiatan-kegiatan hiburan malam diminta untuk ditutup selama 1 bulan termasuk ada kafe-kafe tadi kita sudah datangi. Jadi harapan kita mereka mengindahkan daripada himbauan Bupati yang kita sampaikan selama bulan suci Ramadan ini akan kita hadapi, ini betul-betul menjaga kenyamanan daripada umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama di malam hari. Nah, harapan kita malam ini kita tadi sudah mendatangi beberapa hotel, kemudian kos-kosan dan juga tempat-tempat hiburan, kafe-kafe ya. Kita harapkan mereka mengindahkan dari apa yang sudah kita lakukan teguran. Melalui kegiatan operasi pekat ini dapat memberikan efek positif bagi masyarakat dan tidak melakukan aktivitas meresahkan. Bagas Setiawan, Cek TV, melaporkan. Nah, itu tadi ganti-ganti. Dia ngapui dalam hotel tiba-tiba keluar kan, tidak bawa KTP gitu. Cuman KTP bawa lah macam itu kan. Tak mungkin tak bawa pula KTP, masih bawa dompet dengan duit banyak katanya itu. Kita tak tahu. Nah, itulah ganti-ganti, hati-hati pokoknya ganti-ganti. Ini ni tak patut dicontoh ganti-ganti. Tak boleh main di hotel tu ganti-ganti, apalagi belum suami isteri. Kalau kamu kawan-kawan cowok dah hal ganti-ganti. Aku nak duduk dengan cewek pula. Kacau gitu. Dunia persilatan kita nih. Nah, inilah ganti-ganti daripada kita lama-lama lanjut kita berita ketiga ganti-ganti. Ada mobil carry muatan BBM ilegal tabrak pagar rumah. Tahfiz Quran. Waduh. Lah ilegal. Tabrak tempat suci pula. Wah, kacau dah. Sebuah mobil carry hitam dengan plat nomor B9341JAC bermuatan minyak diduga hasil olahan ilegal drilling menabrak pagar rumah Tahfiz
yang berada di kilometer 5 Jalan Sudirman, samping kantor DPRD Batanghari. Mobil Kia ini langsung melarikan diri supir. Nah, jadi ganti-ganti coba kita lihat dulu beritanya. Video berita. Kamis malam sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saat suasana hujan mengguyur Batanghari, sebuah mobil carry hitam bermuatan hasil minyak diduga olahan illegal drilling dengan kapasitas muatan 2 ton, melaju kencang dari arah Bajubang mengarah ke kota Muara Bulian. Setibanya di lokasi kejadian, mobil mengalami pecah ban belakang hingga oleng dan menabrak pagar rumah tahfiz Quran. Pagar rumah tahfiz Quran yang ditabrak hancur dan sopir berhasil melarikan diri. Kondisi mobil terlihat bagian depan hancur dengan kondisi remuk dan roda mobil pecah. Kasat Reskrim AKP Husin menjelaskan, melalui pesan WhatsApp grup Polres Batanghari, kendaraan telah diamankan Satlantas Polres Batanghari. Sementara untuk muatan minyak diduga hasil olahan illegal drilling dalam proses lidik, karena sopir pengangkut BBM ilegal tersebut berhasil melarikan diri. Kejadian tersebut sempat menjadi tontonan warga, karena mobil pengangkut BBM ilegal yang disinyalir hasil olahan illegal drilling masih terus beroperasional. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Ganti-ganti. Nah, itu tadi. Cuman tuh ganti-ganti. Ilegal nabrak tempat apa tadi? Tempat tahfiz Quran. Nah, itu saya nak masuk sana kemarin sana, biar alim tadi itu kan. Cuman nengok ditabrak macam ni. Takut pula saya kena tabrak pula lagi sama minyak ilegal nih. Tapi saya ucapkan inilah turut berduka cita juga terhadap tu rumah tahfiz tu. Soalnya baikin lah kan, minyak ilegal tu harus tanggung jawab tu yang bawa minyak ilegal kepada rumah tahfiz Quran tu. Yalah, ganti-ganti saya lah capek pula istirahat dulu bentar yo, ganti-ganti. Lagi puasa saya batal. Tak mungkin ganti-ganti kan. Jangan sampai batal ganti-ganti. Jangan lupa di rumah juga jangan sampai batal ya. Soalnya dikit lagi nih puasa kan. Saya kan ini kan tayang jam 5 nih kan hari ini kan. Ganti-ganti. Udah, ntar saya balik lagi. Yang mana-mana tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Halo, ganti-ganti balik lagi sama saya Upik di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, kita lanjut ke segmen kedua nih ganti-ganti. Ada segmen kriminal. Segmen kriminal ini terdiri dari 3 berita ganti-ganti. Banyaknya berita nak baca hari ini. Yang keempat nih, berita yang keempat nih maksudnya kan tadi 3 sudah kan. Nah, di Tres Narkoba Polda Jambi berhasil ungkap tindak pidana narkoba sabu seberat 8,8 kilo. 88 banyaknya. Nah, berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Di belakang tuh rusuh dengan agak ini. Nah, ini kita lihat dulu beritanya. Agak rusuh lagi di belakang tuh, takut nyabu belakang kawan dulu. Ya ganti-ganti video berita ya. Di Tres Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Hal itu disampaikan di Res Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser saat memimpin press release pada Kamis 7 Maret 2024 didampingi Kabid Humas Kombes Pol Mulya Prianto bertempat di lapangan Hitam Mapolda Jambi. Pengungkapan kasus ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan, Januari dan Februari 2024. Di Res Narkoba mengatakan penangkapan ini terdiri dari 9 kasus, 3 diantaranya adalah kasus yang paling menonjol. Dalam pengungkapan ini ada 3 kasus yang menonjol. Pertama, pengungkapan 6 kilo sabu dengan 2 tersangka jaringan internasional. Kedua, 520 butir tablet yang penggunaannya seperti Inex. Ketiga, 1,2 kg sabu yang dicampur dengan gula.
Selama bulan Januari sampai Februari tahun 2024, kami di Tres Narkoba Polda Jambi mengungkap ada berapa kasus. Untuk hari ini kami ada 9 kasus yang menonjol. Dari 9 kasus menonjol ini kami uraikan lagi 3 kasus yang lebih menonjol lagi yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas. Yang pertama adalah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka 2 dengan barang bukti 6 kg. Ya, kenapa ini baru kami sampaikan? Karena pengembangannya, karena jaringannya. Ini kan jaringan sifatnya. 6 kg ini ditangkap, ini diduga jaringan internasional. Karena dari bentuknya ini, kemasannya. Ernesto mengungkapkan dari pengungkapan kasus ini, jika dirupiahkan ditaksir berkisar 11,3 miliar rupiah lebih, dan telah menyelamatkan 42.225 jiwa di Provinsi Jambi. Pengungkapan kasus ini menangkap 16 orang tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Selain barang bukti sabu, juga turut diamankan handphone, uang tunai sebesar Rp132.600.000, dan 2 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi Expander dan Triton. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka ditahan di sel tahanan Polda Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi ganti-ganti 8,8 kilo ganti-ganti. Berapa juta itu ganti-ganti, kita tidak tahu harganya kan. Polisi lah yang tahu, kita cuma tahu lihat cingok di situ. Nah, itu tadi ganti-ganti itu tidak boleh ditiru, bawa sabu tuh ganti-ganti, apalagi make. Wah, itu ketangkap BNN kamu. Aku beritai kamu masuk berita kamu. Masuk TV kamu. Tengok mak bapak kan tak enak tu kan, malu keluarga kau tengok kau makan kayak itu. Jangan dia. Kita lanjut nih berita ke 6 ke 5 kan ini. Nah, Polda Jambi berhasil amankan pria sebar foto dan video shoot sang mantan. Macam mana tuh ganti-ganti sang mantan? Macam lagu siapa ya? Kangen Band bukan? Ya tak, Kangen Band tak? Bukan ya? Tim Cyber Ditreskrimus Polda Jambi mengamankan seorang pemuda pengangguran pula asal Kasang, Jambi Timur karena nekat menyebarkan video dan foto mengandung unsur pornografi mantan pacarnya. Nah, ganti-ganti kita tengok dulu macam mana fotonya. Tidak, maksudnya beritanya ganti-ganti. Ikut dia berita. Tim Cyber Ditreskrim Polda Jambi mengamankan AMY, pemuda pengangguran asal Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi, nekat menyebarkan video dan foto berunsur pornografi mantan pacarnya. Pelaku AMY nekat membuat akun Instagram atas nama mantan pacarnya, lalu mengupload sejumlah foto dan video dari hasil video call berunsur porno korban semasa pacaran. PLT Kasubdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini saat konferensi pers pada 6 Maret 2024 lalu menerangkan, awalnya AMY dan korban menjalin hubungan pada Maret 2023 lalu. AMY tak terima perpisahannya dengan sang kekasih karena laki-laki lain. Pelaku kemudian menyebarkan video dan foto asusila yang sempat direkamnya semasa pacaran. Korban tidak terima dengan perlakuan mantannya, lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada Agustus 2023 lalu. Meskipun pelaku sempat melarikan diri ke Provinsi Riau, akhirnya berdasarkan koordinasi dengan Polda Riau, tim kepolisian Polda Jambi berhasil menangkap pelaku. Tindak pidana asusila, ya. Jadi atas berdasarkan laporan polisi pada bulan Agustus tahun 2023. Jadi pelapor korban atas nama Kartini melaporkan tersangka atas nama Ami, ya. Jadi mereka dulu berpacaran sepasang kekasih, namun sejak bulan Maret tahun 2023 hubungan mereka putus sekitar bulan Juli. Namun karena tidak terima, dia ada pernah foto mereka bersama yang direkam, disebarkan, ya.
disebarkan kepada teman-teman korban, jadi melalui chat WA. Jadi atas keberatan dari korban, akhirnya korban melaporkan ke cyber Polda Jambi. Setelah itu kami melakukan penelusuran karena korban dikenal, tersangka dikenal, akhirnya kami cek identitasnya, kita lakukan penyelidikan, kami dapat tersangka di Pekanbaru. Kami menghubungi Resmob Polda Riau, meminta bantuan koordinasi dan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi dia ganti-ganti, itu akhir penyumbaan kita di segmen ini ganti-ganti. Tapi jangan salah ganti-ganti. Agak aku balik lagi nih nanti. Saya balik lagi dengan berita serba-serbi. Nah, besok ganti-ganti suku yang serba-serbi kan. Nah, agak itu tuh bahasnya. Tapi ini tadi kita lihat tuh pil ekstasi banyak dan ganti-ganti 120 butir. Tapi dikit sih itu, bisa di blender ya kan. Kalau sabunya nih yang bingung yang cuma 89 gram. Wah, ini hukuman mati yang bawa ganti-ganti. Memang kita tidak tahu lah ganti-ganti urusan polisi ganti-ganti. Saya cuma tahu sampai situ nih. Nah, akhirnya saya balik lagi ganti-ganti. Jangan mana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, itu tadi ganti-ganti itu beritanya kan tidak mungkin aku jelasi kan isi foto macam mana kan di blur tadi kan. Aku tidak nengok juga sih, editor yang nengok. Telah ganti-ganti. Sebenarnya coba lah, janganlah model-model nyebar-nyebari aib orang nih. Kasihan orang tuh, cewek pula kan, sedih dia kamu sebar-sebar macam tuh. Dan seharusnya tidak berfoto juga gitu, nah tidak bervideo gitu. Nah, tapi ya sudahlah, ganti-ganti ya. Kita lanjut berita ke-6. Saya nak kupas bentar lagi soalnya jauh cepat. Nah, kini ada berita BNNP Jambi musnahkan barang bukti narkotika Kota Jambi. Wah, banyak barang bukti ya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dari kasus penangkapan yang dilakukan sejak Januari hingga Maret 2024. Adapun total sabu yang dimusnahkan sebanyak 89.000,9 gram dan ekstasi sebanyak 32.966 gram. Ada 128 butir. Wow, banyak dan ganti-ganti. Jadi di Jambi ini bisa dibilang tingkat narkoba tinggi kan ya. Termasuk banyak ini sepertinya. Tapi aku kurang tahu juga ganti-ganti. Coba kita lihat dulu ganti-ganti. Ikut dia berita ya. Bertempat di Gedung Patagara, Raja Batia Kutsaka, pada Kamis 7 Februari 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika. Pemusnahan barang haram ini dilakukan dengan metode dibakar pada mesin incinerator. Adapun dijelaskan oleh petugas, barang bukti ini berasal dari kasus penangkapan 9 orang yang dilakukan BNNP Jambi sejak Januari hingga Maret 2024. Dengan total sabu yang dimusnahkan sebanyak 89,009 gram, serta pil ekstasi sebanyak 32,966 gram atau 128 butir. PLH Kepala Seksi Intelijen Bidang Berantas BNNP Jambi, Ibda Agus Saputra mengatakan, pemusnahan ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan juga untuk keperluan penyidikan. Saya selaku Kasih Datjar BNNP Jambi, yang mana dengan adanya kegiatan hari ini tanggal 7 Maret 2024 kita melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi
yang mana dari hasil kegiatan kita selama 2 bulan terakhir dari bulan 1 hingga Februari. Tujuan pelaksanaan pemusnahan ini apa ya? Gimana? Tujuan pelaksanaan pemusnahan ini apa? Tujuan dari pelaksanaan pemusnahan ini untuk karena mendekati bulan puasa, dengan jumlah barang bukti yang ada kita musnahkan untuk proses untuk tingkat penyidikan. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti balik lagi sama saya di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, kali ini ada berita serba-serbi nanti. Nah, ini guys, ganti suku-suku kan? Ganti-ganti suku kan? Tingginya curah hujan, 2 kasus ular masuk memungkinkan warga. Macam mana tuh ular masuk memungkinkan warga? Tinggi curah hujan, berarti kayak banjir gini. Itu baca dulu ya. Tingginya curah hujan, Dinas Damkar, pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Jambi menerima 2 kasus ular masuk memungkinkan warga di Kota Jambi. Hal ini disampaikan agar warga tetap waspada terhadap hewan melata yang kerap masuk ke dalam rumah. Wah, nanti bahaya hewan melata nih. Melata kemana dia? Adi takut, kata kawan tadi itu kan. Nah, kita baca, kita tengok dulu beritanya. Iko Dio Berita. Tingginya curah hujan, masyarakat tidak hanya diminta mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi, tetapi juga adanya hewan melata masuk ke rumah. Pada Jumat 8 Maret 2024, setidaknya ada 2 kasus ular masuk ke pemukiman warga di Kota Jambi. Hal ini disampaikan Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari 9 Maret 2024. Dirinya menerima 2 laporan ular masuk ke pemukiman di 2 lokasi yang berbeda di Kecamatan Palmera. Mustari mengatakan laporan pertama datang dari Ambar yang beralamat di Lorong Kartini, RT 29, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmera, sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, di mana ular sanca sepanjang 2,5 meter masuk ke dalam got di pemukiman warga. Evakuasi berhasil dilakukan selama 10 menit oleh 3 anggota Damkar Tan Kota Jambi. Selanjutnya laporan datang dari Erik yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Lorong Serumpun RT 22, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmera. Mustari mengatakan di lokasi kedua ini, ular yang masuk ke pemukiman lebih besar dan lebih panjang. Ular sanca sepanjang 4 meter dengan berat 40 kg ke pemukiman warga membutuhkan 4 petugas untuk melakukan evakuasi. Erik, terima kasih. Alamat Payo Selincah, RT 22. Mengucapkan terima kasih kepada tim Damkar yang telah evakuasi ular di rumah saya. Semoga tim Damkar diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Dia tadi ganti-ganti atau kawan sayu tadi kan, kebetulan dia pula di situ tadi kan, bisik-bisik dari sebelah ketika tidak lihat. Jadi ular masuk rumah lagi ditangkap tadi itu kan. Habis itu dapat ular apa tuh ya? Ular apa tadi ganti-ganti? Aku tidak tahu nama ular-ular nih. Ular kadut yang aku tahu nih. Ular apa yang garis-garis itu ular kadut tuh kan? Tidak tahu ular apa. Nah, kita lanjut ganti-ganti ke berita ke-8 ya. 2 lagi nih udah ganti. Capek saya ganti-ganti ya. Intensitas curah hujan diprediksi kembali meningkat di Muara Jambi. Wah, masyarakat Muara Jambi diminta untuk waspada potensi meningkat debit air Sungai Batanghari. Pasal BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mengidentifikasi ada peningkatan curah hujan pada Maret ini. Waduh, iyo tuh. Tengok lu beritanya BMKG ini macam mana? Iko Dio Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi adanya peningkatan curah hujan pada bulan Maret ini. Peningkatan curah hujan tersebut selain disebabkan karena wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang masih berada pada periode musim hujan, juga disebabkan suhu muka laut Pasifik yang masih hangat,
sehingga memicu terbentuknya awan hujan cukup banyak di wilayah Muaro Jambi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, intensitas curah hujan diprediksi 100 hingga 200 mm per bulan. Hujan diperkirakan mengguyuri pada pagi hari, siang maupun malam hari dengan intensitas sedang hingga lebat. Curah hujan di Kabupaten Muaro Jambi di Februari kemarin memang sedikit mengalami penurunan. Kemudian di Desember 1 hingga 3 Maret ini akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan lagi dari menengah hingga tinggi, yaitu antara 51 hingga 200 mm per bulannya. Masyarakat diimbau untuk waspada adanya peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Di Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini masih ditemukan beberapa desa yang dilanda bencana banjir luapan Sungai Batanghari. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tergantung nanti menurut BMKG bulan Maret nih bakal tinggi curah hujan di Muaro Jambi ganti-ganti. Mungkin ganti-ganti yang rumahnya belum panggung bisa naik jadi panggung ganti-ganti. Biar tidak tergenang banjir rumahnya kan. Atau buang sampah pada tempatnya, karena itu salah satu penyebab sampah juga nanti, karena buang sampah sembarangan jadi sumbat saluran sungai gitu kan. Nah, nanti kita lanjut ke berita 9. Nah, berita terakhir ganti-ganti. Dengan tidak kangen kan dengan aku, semoga beda. Nanti kita cari yang lain nanti kalau tidak kangen. Pastikan salah kan ganti-ganti. Pastikan gas 3 kilo tetap aman. Wah. Diskoperindak kembali data ke tingkat RT di Kuala Tungkal, Banjar Barat. Nah, permasalahan gas LPG 3 kg di tengah masyarakat menjadi hal klasik dan kerap terjadi gejolak di tengah masyarakat. Guna mengatasi hal tersebut dan gas memang benar diperuntukkan bagi warga kurang mampu atau membutuhkan, dalam waktu dekat Disperindak akan melakukan evaluasi tingkat RT atau terkhusus yang berada di dalam kota Kuala Tungkal. Nah, itu nanti kita tengok dulu beritanya baru saya jelasin ya. Jika dia berita. Meski Kabupaten Tanjung Barat di beberapa kelurahan di dalam kota Kuala Tungkal telah memiliki jaringan gas alam dari PT PKN, namun sayangnya ini dinilai tidak efektif. Bagaimana tidak, gejolak sulit dan langkanya mendapatkan gas LPG 3 kg kerap terjadi. Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Diskoperindak dan pihak Pertamina serta pihak pangkalan gas telah rapat bersama mencari solusi bagaimana gas 3 kg selalu ada dan aman dibutuhkan masyarakat. Selain membentuk tim khusus pemantau gas ketika gas masuk di setiap pangkalan, untuk upaya jangka panjang, Diskoperindak meminta pihak RT mendata kembali warganya yang benar-benar warga kurang mampu, sebab terkadang gas LPG 3 kg dimanfaatkan warga mampu untuk membeli gas LPG 3 kg tersebut. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskoperindak Tanjung Barat Sawaludin Tanjung membenarkan, setidaknya permasalahan langka dan mahalnya gas LPG 3 kg justru terjadi. Dengan demikian, seluruh upaya dan langkah telah dilakukan. Salah satunya telah melakukan operasi gas LPG 3 kg selama 4 hari berturut-turut dan diperuntukkan bagi pengguna, bukan pelangsir. Menurutnya, permasalahan gas LPG 3 kg menjadi hal klasik. Namun terkadang kesadaran masyarakat atau para pelangsir yang justru memanfaatkan momen untuk tetap antri gas LPG 3 kg. Gas LPG ini di Tanjung Barat akan diundang khusus di bulan Maret ini turun ke lapangan razia di setiap pangkalan yang menyalurkan. Nanti jadwalnya akan kami susun, akan dibagikan kepada tim. Nah, dalam minggu ini akan itu clear dan dalam bulan ini kita akan turun ke lapangan mengawasi penyaluran gas di setiap pangkalan. Kemudian tadi juga disepakati bahwa perlu komitmen dari pihak Pertamina, administrasi gas yang keluar dari Pertamina ke agen itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau keluar dari Pertaminanya 560, itu akan ditemukan di pangkalnya 560. Apabila terjadi pelanggaran di lapangan, tidak sinkron datanya, maka itu salah satu instrumen yang akan dilaporkan oleh pihak tim yang turun dalam bulan ini. Nah, jadi komitmen dari pihak Pertamina tadi akan menindak tegas apabila itu terjadi.
Kemudian pihak pemerintah dalam hal ini di tingkat RT dan dikoordinasikan oleh camat akan mendata warga-warga yang lebih berhak untuk mendapat gas LPG 3 kg ini untuk menjadi update usulan ke depannya. Agar betul-betul rumah tangga yang ditentukan aturan sebagai sasaran, kemudian dia usaha mikro sebagai sasaran, dan nelayan sasaran. Meski demikian, Tanjung menambahkan, sanksi tegas menanti jika terdapat pangkalan gas yang tidak mendistribusikan gas sesuai kebutuhan masyarakat sekitar, selaku pengguna gas LPG 3 kg. Selain itu, pihak RT juga berperan ke depan dalam distribusi gas LPG 3 kg, salah satunya memastikan warganya di satu RT yang menggunakan gas LPG 3 kg. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi ganti-ganti. Jadi gas 3 kilo itu tidak boleh dibeli sama orang yang mampu ganti-ganti. Sama, ya bisa dibilang itu untuk yang jualan gitu boleh juga pakai gas 3 kilo. Tapi menggunakan surat, ada kartu khusus untuk ngambil gas 3 kilo tersebut ganti-ganti. Nah, tidak terasa nih ganti-ganti, berita sudah habis. Saya nak baca apa lagi nih ganti-ganti kan? Ya udah, tetap saksikan Eko Berita setiap hari Rabu jam 5 sore selama Ramadan ganti-ganti ya. Jangan lupa ingat JEK TV, ingat Eko Berita. Nah, itu dia. Saya harus tahu Eko Berita tuh selalu menayangkan berita-berita hot terkini ganti ya. Oke. Saya dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.